Baik, maaf saya pakai bahasa Indonesia, sorry, use an Indonesian language. Ya, saudara, sebuah pernikahan, saya ulangi, sebuah pernikahan itu tidak hanya melibatkan dua orang ini. Dengarkan, sebuah pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang ini. Pernikahan itu melibatkan banyak orang. Apalagi keluarganya Selin ini keluarga besar. Bahkan saya dengar cerita yang dari Indonesia aja sudah kurang lebih 60 orang. Bayangkan. Nah, Hugo, kamu akan ada dalam keluarga besar ini. Hugo keluarganya kecil. Oma opa salah sih nggak punya anak banyak dulu. Kenapa cuma 3? Kayak gitu Hugo cuma 2, berdua ya? Iya, 2 lagi. Lagi kapan kamu nyusul? Sudah punya belum calonnya? Iya, kalau belum cari aja deh. Baik. Pernikahan itu harus dijalani selalu dengan senyum. Setuju? Saya ulangi. Pernikahan itu harus dijalani dengan senyum. Kenapa Hugo dan Selin, kalian baru akan masuk menjalin pernikahan setelah acara ini selesai. Jadi kalian belum pernah punya pengalaman. Nah, kami yang punya pengalaman ingin bicara kepada kalian. Jangan mimpi pernikahan itu smooth, aman semua. Tidak. Pernikahan itu hal yang paling sulit. Bahkan Tuhan sendiri di Mazmur 127 itu berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah usaha orang membangun. Jadi Tuhan aja berkata itu sulit. Nah, anak-anak muda yang belum menikah, siapkan diri kalian. Kalau kalian mau menikah, langsung ngomong pahitnya dulu. Ngerti istilah pahitnya dulu? Terus saya tanya kok anak muda jawab. Ngerti kata pahitnya dulu? Pernikahan itu nggak manis. Hugo, Selin, bukan nakut-nakuti, tapi ini fakta. Setuju sama Opa? Opa dulu dong yang paling tahu. Setuju? Saya tanya dulu Opa, betul? Setuju. Nah itu ya, setuju itu. Maka itu senyum, sukacita seperti suasana ini. Ya, setiap kali saya memberkati pernikahan, saya tuh nggak suka tegang-tegang. Tadi tuh ikonya tegang. Kevin, bisa sebentar lah kamu. Capek dia. Dia tuh takut lihat ruang ini, lihat kursi, lihat main. Dia sama-sama saya tegang-tegang. Nah, akan ada banyak masalah dalam pernikahan. Anak-anak muda, catat itu. Di sini ada cucu saya, Nenat. Tahu betul bagaimana keadaan orang tuanya. Gak ada yang mudah pernikahan itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan pernikahan itu mulus. Tidak. Akan menghadapi badai gelombang masalah. Itu pasti. Nah, kalau ada di antara saudara yang ingin menikah, tidak punya masalah, begini kata Tuhan, menikahlah dengan mayat. Itu pasti aman. Karena mayat gak bisa tersinggung, mayat gak perlu duit. Betul? Nah, tapi kan gak mungkin orang menikah dengan mayat. Jadi, bahagia, sukacita, senyum, itu mutlak dalam rumah tangga. Satu hari kalau Selin melihat suamimu, wih, wajahnya yang jadi cakep, jadi jelek, karena marah begitu, harus Selin imbangi senyum. Kalau dia nggak tahan geli, gidi-gidi.
Serius. Begitu pula Hugo, kalau sini lagi bete misalnya, uring-uringan terus, jangan diikuti. Hugo harus menunjukkan senyum. Ya, tunggu dia tenang dulu. Saudara, inilah kehidupan fakta atau real. Maka itu yang belum menikah, jangan pernah mimpi bahwa pernikahanku akan begitu, aku jaga, gak ada masalah. Gak mungkin. Masalah pasti akan ada dalam pernikahan. Pasti, gak usah dicari, dia datang sendiri. Yang sudah menikah setuju? Setuju. Mana suara? Saya minta jujur. Dia sudah nikah belum? Yang ngomong itu sudah nikah belum? Oh, berarti saya setuju. Oke. Itu sebabnya ketidakcocokan, kesalahpahaman, gesekan dalam pernikahan itu harus ada. Yang sudah menikah dan saudara hidupnya rajin bertengkar. Saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada. Salah, banyak kok ada. Beda tidak ada dengan banyak. Beda. Banyak. Nah, satu-satunya alasan mengapa Tuhan mengizinkan suami istri itu rajin bertengkar cuma satu. Supaya saling mengenal. Setuju? Saling mengenal ini gak cuma soal pernikahan, masalah persahabatan juga. Saudara setuju gak kalau saya katakan orang yang bersahabat gak ada masalah, senyum-senyum tertawa terus, pasti mereka gak kenal. Betul atau salah? Ya. Maka itu kayak Hugo pinjam ya. Rumah Hugo dan Sally, begitu ada salah paham, begitu ada aslinya salah satu, langsung berkata, oh ini toh istriku, oh ini suamiku, ini pernikahan. Saya minta Lisa bacakan ayat ini, Maleakhi 2 ayat 16. Tadi belum dikasih. Maleakhi 2 ayat 16. Lihat Tuhan berfirman apa. Ya. Makasih Kevin. Sementara mic-nya biar dipegang Lisa, tapi jangan bawa pulang ya Lis. Ya, Maleakhi 2:16. Silakan kalimat pertama saja dengar. Sebab aku membenci perceraian. Yang kuat dong, belum makan aja. Sebab, begitu dong. Ayo 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Ini orang Surabaya medok. Sebab aku membenci perceraian. The Lord God said, I hate divorce. Benci loh, bukan gak suka. Saudara, di dunia ini tidak ada siapapun, catat, tidak ada siapapun kecuali Yahweh Tuhan kita yang mempunyai statement I hate divorce. Gak main-main. Pegang itu. Di antara banyak sinode, banyak gereja di dunia ini, maka gereja Katolik sangat ketat. Tidak ada perceraian. Maka itu Hugo, seberat-beratnya masalah yang akan muncul di hidup rumah tangga kalian, ingat, tidak boleh mikir saja cerai. Itu kebencian Tuhan. Apalagi ngomong. Hati-hati. Janji ya, kami atas nama Tuhan pesan dengan serius. Ketika goncangan terjadi, gesekan terjadi, please mikir cerai, apalagi ngomong, tidak boleh. Jawab dong, setuju atau tidak? Janji ya, ini penting. Begitu mulut kita, entah suami atau istri yang sedang jengkel dengan pasangannya, mau ngomong cerai, stop. Jangan beri kesempatan si jahat
Kenapa udah merusak? Jangan beri kesempatan setan untuk merusak rumah tangga kita. Ingat ini. Saya ulangi lagi. Tidak ada rumah tangga yang aman. Tidak ada. Ingat itu. Selalu akan ketemu masalah. Saya cek. Apa tujuan kesalahpahaman gak cocok jadi untuk apa? Saling mengenal. Ingat itu. Maka itu suami istri harus sering-sering surprise, kaget-kaget. Oh ini tuh istriku, oh ini tuh suamiku. Setuju sudah menikah? Ya, opa oma sudah berapa tahun menikah? Berapa tahun? 5, 4. Pasti banyak masalah bukan? Oh minggu depan 55 masih di UK enggak? Harusnya dikabarin aja. Belajar dari opa oma. Lulus sudah 54 tahun, 55 minggu depan. Nah saya kira nggak ada yang lebih tua dari opa omanya Ugo ya. Sudah 55 tahun. 5 tahun lagi emas betul. Ya toh, hebat sekali. Selingkuh, ingat ini. Kalau hari-hari perjalanan kalian makin kelihatan aslinya, justru harus bilang terima kasih Tuhan. Aku sekarang tahu siapa dia. Setuju sudah menikah? Kalau anaknya Selin hebat, kamu betul setuju. Itu Leon. Itu Leon. Tadi malam kita sama ngomong ya. Saya sebagai pendeta itu ternyata kalau saya khotbah banyak anak-anak kecil ikut dengar. Ini setuju loh. Yang ditutup mamanya ini apa? Kenapa Leon? Kenapa? Leon ngomong. Leon, mau dengar kamu ngomong apa? Coba. Kenapa kamu ikut jawab? Setuju gitu kenapa? Oh karena mendengar. Hebat Leon. Nanti kalau ada apa-apa nyawab lagi ya. Siap ya? Oke. Nah, jadi yang sudah menikah harus sering kaget-kaget. Misalnya seorang suami 3 tahun itu terus mempelajari hidup istrinya. Begitu pula istri 3 tahun itu mempelajari hidup suaminya. Begitu 3 tahun selesai belajar, besok ada baru lagi muncul. Setuju? Nah satu kali ada teman baik saya. Waktu mereka menikah saya hadir. Mereka menikah 21 tahun. Tiba-tiba saya dengar kabar, aku mau cerai. Hah? Kenapa? Nah, terus saya datangi ke mereka. Ternyata hanya gara-gara nyuci celana. Itu bisa ribut. Ini kisah nyata. Nah, mereka tinggal di Sydney. Itu ada perjanjian. Ya, saya nggak tahu perjanjian kalian dua itu apa. Ya, perjanjian begini. Kalau istri nyuci baju, suami jemur. Kalau suami jemur, istri setrika. Pokoknya begitu ngurusin rumah. Nah, si suami ini senang pakai celana jeans. Nah, tahun ke-21 meledak kemarahan istri ini karena suami ini kalau jemur celananya itu bagian kaki nggak ditarik. Bisa bayangkan jeans kan kaku sekali. Nah, istri itu kerepotan kalau setrika. Marah dia. Nah, terus saya datang ketemu mereka. Suami jujur, betul. Ya, lo kenapa? Kok kamu itu nggak menghargai istrimu? Hanya minta kakinya ditarik. Jawabannya, yang pakai kan saya. Betul juga ya. Oke. Ngomong lagi. Malu tapi. Kalau pergi ke acara, ke apa begitu. Terus ada orang-orang lihat celananya suami kok gak rapi. Ya pasti ngomong suami istri dong. Kenapa kamu gak setrika? Nah itu kan malu. Pokoknya gara-gara itu. Nah akhirnya saya bilang gini aja dah. Kalau gak mau selesai, saya pinjam gunting. Saya jadikan celana pendek semacam lancinya. Ngerti ilustrasi ini? Ini contoh. Maka itu
Tuhan tidak akan menikahkan dua orang dengan senada. Ya, saudara, ada musik di sini. Ada kata indah dalam musik, harmoni. Harmoni itu hanya dipakai untuk musik. Harmoni tidak bisa dipakai untuk lain. Tapi dalam hidup manusia ternyata ada yang bisa dipakai kata harmoni yang bukan musik, yaitu pernikahan. Pernah dengar kata rumah tangga harmonis, rumah tangga harmonis? Itu luar biasa. Nah, apa arti kata harmoni? Harmoni itu artinya sebegitu banyak alat-alat musik, bentuk beda, suara beda, cara mainkan beda. Tapi begitu mereka melihat seorang dirijen pegang tongkat kecil, kompak gak? Suaranya indah gak orkestra itu? Itu harmoni. Nah, jadi Tuhan tidak akan menikahkan dua orang yang nadanya sama. Jadi gak mungkin ada suami nada do dijodohkan Tuhan dengan istri nada do. Lagu apa? Gak mungkin. Maka itu kalau lengkap, setiap keluarga harus punya 6 anak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harusnya begitu. Maka keluarga itu bisa diaransemen jadi lagu yang manis. Nah, yang belajar musik, kalian belajar ada suara musik gak? Oh, kasihan. Musik itu belajar. Oke, nggak ngerti. Dalam musik ada nada mayor, ada nada minor. Yang tahu ya? Ya. Mayor itu yang besar, ya. Minor itu yang mirip. Maka itu dalam do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya kalau nada fa 4, angka 4 dicoret jadi fi. Nah, sesekali nada suamimu bisa miring-miring, nada istrimu bisa miring-miring. Gak usah dibahas, karena lagu perlu yang minor juga. Yang ngerti musik setuju? Iya, loh. Aduh, ini waktu kecil kasih makan apa? Hebat kamu, Leon. Kamu jadi idola di sini. Iya, ayo. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Saya senang dari kemarin malam cerita dengan dia. Dia tanya gini pada saya, kenapa Tuhan ciptakan bumi? Mau jawab apa ini? Begitu. Kenapa Tuhan ciptakan bumi? Saya jawab, karena Tuhan bisa. Yang maka dia buat. Terus saya tanya, mamamu bisa badonet? Tak bisa? Bisa. Ya udah biar mama buat. Itu anak hebat. Oke, lanjut. Ada nada yang diberi titik di atas, itu tinggi. Ada nada yang diberi titik di bawah. Nah, sesekali nada hidup kalian akan berubah-ubah. Kadang tinggi melengking, kadang bawah. Enggak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan jadi dirigen untuk mengubah lagu dalam keluarga. Yang sudah menikah katakan amin. Hukum dan jadi belum bisa komen. Siap ya, betul. Yang sudah menikah, yang ngerti musik, ya toh nada kadang-kadang berubah-berubah, nggak apa-apa. Itu. Nah, inilah seni dalam rumah tangga. Yohanes 2 ayat 5. Silakan dibaca, Nisa. Mujizat yang Tuhan Yesus buat pertama kali. Yang ingat di peristiwa apa? Perkawinan itu. Wih, papanya buku langsung ya. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama, skenario dari Bapa di surga di pernikahan. Ini penting. Ya betul, perkawinan dia. Penting sekali. Mengapa mujizat Tuhan Yesus yang pertama Tuhan buat di pernikahan? Karena setiap pernikahan itu perlu mujizat. Katakan amin. Apalagi anggur. Ya, bukan wine, beda untuk mabuk lain ya, anggur. Itu lambang sukacita. Berarti hari itu pengantin baru ini yang sedang pesta kehabisan anggur. Wah, itu sedih sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita semua ingat ada mujizat.
airnya diubah jadi anggur. Nah, ini yang terjadi. Hugo, Selin, pokoknya pegang firman ini. Lisa, silakan baca. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Luar biasa. Jadi ada mujizat dalam rumah tangga, dalam pernikahan, asal semua kita suami istri selalu menuruti yang Tuhan Yesus katakan. Hari itu Maria, ibu Yesus, ikut panik juga. Dan dia datang kepada Yesus. Tolong, ini pernikahan ada masalah. Nah, lalu Tuhan Yesus, Maria pesan kepada pelayan-pelayan. Kalau sekarang pesan ke Kevin gitu ya, karena ibunya dia. Pesan. Pokoknya apa saja yang Yesus katakan, lakukan itu. Bagi suami istri, baik mengikuti di rumah, yang hari-hari ini sedang dalam masalah, apalagi yang mengurus cerai, jangan. Ingat ini, setiap kali ada masalah dalam rumah tangga kita, tolong saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang belum menikah, pegang Yohanes 2 ayat 5. Apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus kerjakan. Percayalah ibu bapak saudara-saudara, mujizat pasti terjadi. Amen. Itu pasti. Asal ikut apa yang Tuhan Yesus katakan. Hugo dan Selin, ini pesan penting. Ingat, pasti akan ada masalah dalam rumah tangga kalian. Ingat itu, nggak ada yang aman. Tapi ingat, apa tujuan masalah tadi supaya nggak lupa? Saling mengenal. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, begitu ada masalah, langsung cari firman Tuhan. Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong apa? Begitu tahu. Ayat terakhir, Malaki 2 ayat 14. Hugo dan Selin, satu saja dalam sakramen pernikahan ini yang paling penting. Waktu kalian mengucapkan wow kalian, mengucapkan janji. Itu penting. Nanti kalian harus ada janji, mau pakai bahasa Makassar silakan, orang Makassar. Ya, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia silakan. Ngomong. Dengarkan ini. Ya, terima kasih Lis. Malaki 2:14. Sudah habis. Sudah di. Oh, ya, tolong. Kapan ngambil? Dari tadi di sini. Dari tadi di sini. Oh ya. Loh, dari tadi di sini. Tadi dibaca di mana? Ya, dengan ini, Hugo dan Selin ini penting. Ya, silakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Terima kasih. Saudara, supaya kita tahu, ada banyak janji Tuhan dihadir dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk buka pintu dan macam-macam. Tapi satu-satunya peristiwa Tuhan hadir dan menjadi saksi, itu hanya waktu kita menikah. Saudara lihat di Indonesia, kalau ada orang menikah, lalu presiden ikut hadir jadi saksi. Keren gak pernikahan itu? Gak mungkin presiden bisa hadir ke semua pernikahan. Hugo dan Selin, pencipta alam semesta, Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dia ada di sini. Dan dia akan mendengar janji nikah kalian. Untuk apa dia hadir menjadi saksi? Karena dia ingin menemani pernikahanmu sepanjang umur hidup. Maka itu ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak adik-adikku, ingat, satu saja yang penting, waktu menikah, janji nikah. Wow-nya itu harus diucapkan dengan tulus.
Karena dari janji nikah itu Tuhan akan menilai layak nggak disatukan jadi suami istri atau tidak. Maka itu janji nikah itu penting sekali, sangat penting. Nanti harus diucapkan, nggak boleh putus-putus, nggak harus. Dan ada kalimat tidak ada perceraian, itu penting. Tidak ada perceraian. Bahkan kalau saya memberkati pernikahan yang secara khusus begitu, calon pengantin pria saya minta janji selingkuh mati. Serius. Maka itu gadis-gadis, kalau engkau sudah yakin dia itu calonmu, tanya cowokmu. Nanti kalau kita menikah, kamu berani janji gak selingkuh mati? Kalau dia mau jangan menikah mati. Serius. Nah, hukum serius. Mengapa ada pengantin pria yang berjanji? Karena begini loh. Sebentar lagi hukum, ketika janji ini kamu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan mengesahkan kamu jadi suami, detik berikutnya suami itu wakil Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Nah, setelah berapa belas bulan istrimu melahirkan, begitu dengar tangisan pertama dari anak pertamamu, engkau dilantik jadi wakil Bapa di surga yang ada di bumi. Maka itu mengapa? Saya tanya kepada saudara semua, bagi setan lebih suka ganggu istri atau ganggu suami? Nah, mengapa banyak suami dirusak? Karena setan tidak mau suami jadi wakil Yesus dan wakil Bapa di surga. Itu. Jadi pria-pria menjadi presiden, menjadi perdana menteri itu jauh lebih mudah daripada jadi suami. Sebab jadi mereka itu bisa pensiun. Suami gak bisa pensiun kalau gak mati. Maka itu tugas pria itu gak main-main. Ingat, mewakili Tuhan Yesus dan mewakili Bapa di surga setelah anak mulai. Jadi sniper gak akan ngincar istri, tapi ngincar suami, karena ini wakil. Maka itu Hugo, jaga diri. Apalagi kamu cakep begini, untuk itu Selin, kamu harus punya usus panjang sampai ke depan supaya sabar menghadapi. Oke, nah tolong ya, yang dikit-dikit cemburu. Maaf, saya cuma tanya. Biasanya cemburu itu suami istri, saya merem aja supaya nggak ngeliat. Tolong jawab, biasanya suka cemburu itu suami atau istri? Tanya lewat aja. Apa-apa kenapa lewat? Oke, ibu bapak jawab, anak-anak muda jawab. Biasanya suka cemburu itu istri atau suami? Istri. Puji Tuhan, mama jujur loh. Betul, maaf ya. Suami, maaf, istri. Suamimu capek loh kalau kamu cemburuan. Baru keluar 5 menit Sherlock. Baru 10 menit yang kedua dengan siapa? Nah, para istri yang seperti itu suami akan menderita. Setuju suami-suami? Oh, berarti takut istri suami. Lo serius? Nah, saya cuma intermezzo saja. Kalau saudara sebagai istri cemburu kepada suamimu, nggak usah diikuti pakai apa tracking apa itu yang HP itu ada. Nggak usah. Tracking. Ya, betul, makasih. Begini aja. Pulang dari pemberkatan nikah ini, cari toko elektronik, beli CCTV pasang di depan suami. Sudah, nggak usah tanya-tanya, ikut aja dia kemana. Daripada capek. Itu loh saya lihat. Tidak boleh ada kata cemburu. Kenapa Oma ini kok tertarik? Idenya bagus. Oh iya. Baru itu apa? Ini mamanya segini. Keren ya. Maka itu apa saja dalam pernikahan harus diatasi dengan apa? Senyum, sukacita. Jadi nanti Tuhan hadir menjadi saksi. Ingat itu.
Ini luar biasa. Dan firman Tuhan ini luar biasa kalau kita pakai bahasa Indonesia. Aku yang hadir menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Apa itu istri masa muda? Istri yang pertama dan satu-satunya. Jangan bacanya kecepatan jadi antara engkau dan istri mudamu. Beda itu. Jadi kacau kalau dibaca begitu. Tentunya siap. Kalian diteguhkan, disahkan. Tuhan hadir menyetujui janji nikah. Semua yang sudah menikah, ayo kita ingat janji nikah kita dulu waktu di gereja. Ingat. Pasti opa oma gak lupa umur 55 tahun. Ingat ya, belum janji nikah. Semua. Nah, anak-anak muda, ini yang kalian penting.